evidence of our ancient aquatic ancestor. Di suatu pagi, Perkins telah menyiarkan siaran berita mengenai sebuah bukti baru tentang benda terbang tak dikenal telah mengunjungi Bikini Bottom. Menurut saksi pihak dari militer, memang benar foto dan video yang telah disiarkan di berita menunjukkan bahwa memang ada UFO. SpongeBob dan Patrick yang sedang melihat berita di TV sangat percaya bahwa di sekitar Bikini Bottom pasti terdapat alien. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari bukti-bukti tersebut. SpongeBob dan Patrick langsung keluar rumah menggunakan senternya, berharap bisa menemukan alien itu. Cahaya dari senter itu telah mengenai masuk ke dalam rumah Squidward yang sedang tertidur pulas hingga membuat matanya perih. Sementara itu mereka berdua telah mengitari tempat tanaman miliknya, yang pada saat itu Patrick mengatakan bahwa ia telah menemukan lingkaran tanaman alien. Si Squidward yang ketus kemudian memperjelas bahwa itu bukanlah dibentuk oleh bangsa alien, melainkan telah diinjak-injak oleh mereka berdua. Squidward pun mengatakan bahwa ia tidak percaya mengenai keberadaan UFO di Bikini Bottom, hingga ia langsung tertidur kembali. Namun yang terjadi justru mereka berdua tetap berbuat ulah, ingin membuktikan kebenarannya. Sehingga Squidward yang kesal akhirnya terbangun lagi dan akan menciptakan aliennya sendiri. Saat berada di luar, SpongeBob telah menatap ke arah kotak surat, mengira itu adalah UFO. Hingga tak berselang lama dari itu, Squidward telah iseng mengerjai mereka berdua dengan membuat pesawat UFO. Tentunya hal itu membuat Patrick dan SpongeBob dibuat sangat senang sekali. Mereka pun kemudian langsung memotret pesawat UFO tersebut sembari kegirangan. Sedangkan Squidward sangat menikmati momen itu hingga membuat mereka berdua ditendang dari halaman rumahnya. Saat berada di tengah jalan, Squidward menyamar menjadi makhluk alien lalu menyapanya, sehingga mereka pun dibuat sangat senang. Namun kesenangannya berakhir dengan sekejap karena Squidward langsung membuka penyamarannya. Di sana ia mengatakan kepada mereka bahwa alien itu tidak ada dan mengata-ngatai mereka sebagai makhluk dua idiot. SpongeBob dan Patrick kemudian langsung beranjak pergi dari sana dan berganti kostum untuk bermain superhero. Saat Squidward telah masuk ke rumahnya, secara tiba-tiba saja datanglah pesawat UFO yang mendarat di halaman rumah Squidward. Lalu muncullah kedua makhluk alien sembari mengatakan bahwa memang benar ucapan dari nenek moyangnya mengenai akuatik kuno. Dengan kata lain, mereka harus membawa artefaknya kembali ke dalam kapal, sehingga pastinya mereka akan dibuat sangat kaya raya. Tak berselang lama muncul Squidward dari balik jendela. Ia mengira bahwa kedua makhluk itu kedua tetangganya. Ia pun memarahi mereka bahwa tidak ada alien di muka bumi ini. Sehingga kedua makhluk alien itu berpikir di tempat artefaknya terdapat banyak parasit, sehingga mereka harus memberantasnya terlebih dahulu. Di dalam rumah diperlihatkan Squidward yang sedang tertidur pulas usai menegur kedua tetangganya. Kemudian datanglah kedua makhluk alien yang memasuki ke dalam rumah dan langsung menyemprotkan obat hingga membuat kedua mata Squidward perih. Bahkan saking sakitnya, kedua bola matanya langsung copot dan pergi ke tempat kloset untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sementara itu Squidward yang ketakutan langsung segera pergi berlari. Pasalnya ia telah diserang oleh kedua makhluk alien itu. Di sanalah terjadi aksi kejar-kejaran. Squidward yang gak mau kalah kemudian langsung segera membuka lacinya untuk mencari sebuah alat. Hingga di sana ia pun berhasil menemukan alat pengering dan membalikkan obat semprot itu hingga mengenai mata mereka masing-masing. Hal itu pun membuat kedua makhluk alien itu langsung mengerang kesakitan dan pada akhirnya langsung segera keluar dari rumah itu. Sementara itu Squidward langsung mencari keberadaan kedua bola mata penggantinya yang saat itu sedang membaca buku. Setelah ketemu langsung dipasangkan kembali ke tempat asalnya.
Di sana Squidward mengira bahwa kedua makhluk alien itu adalah SpongeBob dan si Patrick hingga membuatnya sangat kesal. Di sana Squidward keluar rumah dan langsung menerkam mereka berdua untuk segera membuka topengnya. Alhasil karena sudah kesal, Squidward langsung membuka paksa kedua makhluk alien itu. Namun meskipun Squidward menggunakan tenaganya untuk membuka topeng tersebut, tetap saja tidak terbuka. Hingga di sanalah Squidward telah mendengar kegaduhan, yang mana ia telah melihat ke arah rumah tetangganya, bahwa ternyata SpongeBob dan si Patrick sedang bermain. Awalnya Squidward masih belum menyadarinya. Hingga saat itu dia menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah benar memang makhluk alien, sehingga ia pun langsung dibuat sangat ketakutan. Akhirnya langsung berlari ke tempat rumah SpongeBob untuk meminta pertolongan dan mengakuinya bahwa memang keberadaan makhluk alien memanglah ada. Di sana kedua alien tersebut kemudian langsung segera pergi dari tempat itu karena mereka telah berhasil mengusir Squidward dari rumahnya. Ia pun kemudian langsung memanggil pesawat induk yang sangat besar sekali. Di sana mereka berdua langsung segera mengambil rumah Squidward untuk dimasukkan ke dalam pesawat. Squidward yang melihat rumahnya diambil, ia pun langsung segera mengikutinya hingga masuk ke dalam pesawat itu. Saat berada di dalam, Squidward pun dibuat kesal dengan pencurian rumahnya. Apalagi kedua makhluk alien itu datang dan langsung mengecat rumahnya dengan seenak jidatnya. Alhasil Squidward pun sangat murka. Ia kemudian telah bertemu dengan salah satu makhluk alien. Di sana ia meminta agar rumahnya segera dikembalikan lagi. Namun justru alien tersebut malah meremehkannya. Sehingga di sanalah tanpa sepengetahuan Squidward ada makhluk alien yang sedang menekan sebuah alat yang mana alat tersebut mengeluarkan cairan berwarna hijau dan mengenai Squidward hingga membuat perkataan Squidward tidak terdengar oleh makhluk alien itu. Di sana mereka pun kepikiran ingin membuat uji coba terhadap tubuh Squidward yang mana hal itu langsung disetujui oleh mereka semua. Squidward lalu langsung dibawa ke tempat lab khusus. Kemudian tubuhnya langsung dimasukkan ke dalam mesin dan berhasil melihat komponen tubuhnya. Lalu setelahnya lehernya langsung diengkol diputar-putar hingga membuat kedua bolanya keluar. Setelahnya mereka pun menguji hidung Squidward dengan cara dikompa hingga hidungnya sangat besar. Dalam penelitian itu, mereka sangat terkesan dengan penyimpanan ruang udara hidung yang begitu besar. Tahap akhir dari uji coba ini akan sangat menyakitkan hingga Squidward memecahkan gelembung udara di hidungnya, membuat kedua makhluk alien itu terpental dan membuka kunci borgol itu hingga Squidward berhasil terlepas. Kemudian Squidward langsung pergi melarikan diri diikuti oleh puluhan anak buahnya. Namun di sana Squidward telah salah memasuki ruangan, yang mana ruangan itu merupakan lab untuk memproduksi para makhluk alien. Squidward yang panik langsung segera pergi dari tempat itu. Namun lagi dan lagi ia pun kena apes karena malah keluar dari pesawat. Saat ia berhasil masuk lagi ke dalam, justru langsung ditangkap kembali, kemudian langsung dibawa untuk melakukan uji coba lagi. Di sana terlihat Squidward yang sudah sangat ketakutan karena melihat alat yang sangat mengerikan. Namun ternyata Squidward telah salah paham karena alat itu telah berubah menjadi alat biasa saja. Di sana si dokter alien ingin tahu cerita masa kecil Squidward yang sangat menyedihkan. Alhasil selama berjam-jam, Squidward telah bercerita terus-menerus mengenai ceritanya. Namun hal itu ternyata membuat seisi makhluk alien tidak menyukainya. Sehingga di sanalah mereka pun langsung segera mengembalikan Squidward lagi ke tempat asalnya. Di sanalah saat SpongeBob dan si Patrick keluar, Squidward mengatakan kepada mereka bahwa memang benar alien itu nyata dan ada, karena ia sendiri telah diculik oleh alien itu. Namun kedua tetangganya sudah tak percaya lagi kepada Squidward. Pasalnya mereka pernah dibohongi olehnya bahwa alien itu tidak ada. Squidward berusaha untuk menjelaskannya mengenai penculikannya. Namun tetap saja mereka pun tak percaya lagi kepada Squidward. Hai guys, di suatu pagi yang memperlihatkan plankton yang keluar dari restoran Tuan Krab sembari mencuri Krabby Patty. Dia pun segera menghubungi Karen agar membuka pintu restorannya. Di jalan yang memperlihatkan kepala Patrick masuk ke dalam pusarnya,
Secara bersamaan, Plankton tak sengaja menabrak Patrick di jalan, sehingga membuat Patrick berpikir makanan itu bisa berjalan sendiri. Dan Plankton yang marah kemudian mencela si Patrick. Lalu ia pun langsung menjulurkan lidah panjang untuk melahapnya. Krabby Patty akhirnya berhasil masuk ke dalam mulut, sehingga membuat Plankton kesal. Di sana Plankton mengajak lidah Patrick berkelahi. Namun justru tubuh Plankton dibuat remuk. Meski dia kesal, namun ia tidak bisa membalasnya. Si Patrick pun tiba di rumah kedua orang tuanya, kemudian mengeluarkan sisa makanan di lidah yang membuat Plankton muncul ke permukaan dan terhempas karena si Patrick kaget di dalam makanannya ada si Plankton. Ibunya yang mengira di lantai ada noda sehingga langsung dibersihkan sebersih mungkin. Squidina datang yang menunjukkan tariannya, namun kakinya bolak-balik menginjak tubuh Plankton di lantai. Ditambah lagi dengan kehadiran ayahnya yang sama-sama juga menunjukkan tarian kepada si Patrick yang baru datang. Intinya disinilah si Plankton harus terkena kesialan bertubi-tubi. Tubuhnya sering diinjak-injak oleh orang yang lebih besar darinya, sedangkan si Patrick hanya diam saja guys. Akibatnya membuat otak Plankton berputar-putar dan akhirnya error. Saat itu tubuh Plankton telah dibawa oleh keluarga Dervis. Saat ditanya siapa namanya, Plankton menjawab dia bernama Acar. Rupa-rupanya Plankton kini telah lupa ingatan akibat otaknya yang udah geser. Akhirnya keluarga itu pun mengangkat si Plankton jadi bagian keluarganya. Karen menunggu kepulangan Plankton setelah ditelepon sebelumnya. Kini kehidupan bersama dengan keluarga barunya membuat Plankton sangat bahagia. Hari-harinya menikmati kebersamaan dengan keluarga kecilnya, kegiatannya tak ada henti-hentinya, jiwanya lebih tenang daripada sebelumnya. Bahkan tak hanya itu saja, foto Plankton juga dipajang bersama dengan keluarganya. Sedangkan di luar sana, Karen pun menyebarkan lembaran tentang kehilangan Plankton yang tak kunjung pulang. Salah satu tetangganya sempat mengejek dan menipu Karen bahwa telah menemukan keberadaan Plankton, sehingga Karen langsung menembaknya pakai laser. Di sisi lain, keluarga baru Plankton tengah makan malam bersama, namun makanan yang dihidangkan hanya secuil saja. Sehingga Plankton mencoba menanyakan apa makanan penutupnya. Karena perutnya masih lapar, tak mungkin hanya menyedot makanan secuil itu bisa membuat perutnya terisi. Akhirnya keluarga itu pun memperlihatkan hidangan makanan yang sangat banyak di atas meja, sehingga membuat Plankton ingin langsung melahapnya. Namun ayahnya langsung segera mencegah karena makanan itu milik keluarga besar si Patrick. Di atas meja itu, keluarga baru Plankton hanya bisa menyaksikan makanan lezat itu dimakan oleh orang lain. Mereka tak bisa merasakan makanan kenyang seperti mereka, yaitu keluarga Patrick yang benar-benar menikmatinya. Sedangkan keluarga mereka hanya mendapatkan secuil makanan yang tak sengaja jatuh ke lantai. Si Plankton yang melihatnya merasa iba di mana ia tak pantasnya mereka dihina dan diremehkan seperti itu. Namun keluarga itu bingung bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan makanan dengan jumlah besar, sedangkan tubuh mereka sendiri sangat mungil seperti semut. Plankton telah memiliki sebuah ide di kepalanya dan rencananya mulai dijalankan. Ternyata dia menyerang tangan si Patrick dengan menggunakan jarum, sehingga membuat Patrick kesakitan dan menjatuhkan ayam goreng itu ke lantai. Dan Plankton langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Namun saat Plankton memakan daging curiannya, justru keluarga barunya itu tak suka dengan cara Plankton yang mencuri makanan dari orang lain. Karena sejatinya mereka hanya memungut makanan itu di lantai berdasarkan bintang yang telah memberinya kehidupan. Mendengar nasihat itu, kepala Plankton mulai mendapatkan bisikan dari para setan yang menyerunya tetap memakannya. Sehingga tanpa banyak basa-basi, si Plankton langsung melahapnya, diikuti oleh para keluarganya yang awalnya menolak makanan curian itu. Kini mereka pun malah melahapnya secara langsung bersama-sama keluarga yang ada di sana. Semua keluarga baru Plankton pun mengatakan kepadanya bahwa makanan ini merupakan makanan terenak bagi mereka karena dengan makanan itu perutnya bisa sangat kenyang. Mendengar hal itu, otak jahat Plankton mulai beraksi kembali dengan ide gilanya. Ia dan keluarga barunya kemudian mulai mengerjai si Patrick yang sedang makan es krim. Setelah berhasil rencananya itu, mereka pun langsung mengambilnya. Begitupun saat Squidina membuka kulkas yang berisi makanan.
Secara tiba-tiba saja semua makanan yang ada di dalam hilang dicuri oleh keluarga si Plankton. Hingga akhirnya mereka pun bisa makan dengan kenyang kembali. Ayah Patrick pun mendapatkan kejahilan dari Plankton dan keluarganya, sehingga mereka langsung mencuri makanan itu dari tangannya. Ibu Patrick pun mendapatkan gangguan yang sama dari mereka. Sisi rumah yang sedang memiliki makanan pasti akan menjadi incaran bagi Plankton dan keluarganya. Setelah mendapatkan semua makanan itu, pada akhirnya salah satu keluarganya menanyakan kepada si Plankton, mengapa dia bisa memiliki pikiran mengambil makanan milik orang lain dengan mudahnya. Plankton pun dengan itu pun tertawa jahat bahwa semua ini bukanlah apa-apa, mereka harus melakukan pencurian kembali meski stok makanan mereka masih banyak. Di luar, Karen mengetuk pintu rumah keluarga Patrick. Karen pun terkejut saat ketika si Patrick dengan badan kurus kelaparan datang menghampirinya. Karen yang penasaran langsung masuk ke dalam, sedangkan di sana terlihat keluarga Patrick yang benar-benar sangat kelaparan. Hingga membuat mereka lemas akibat semua makanannya dicuri oleh si Plankton. Saat masuk ke dalam, disinilah Karen melihat suaminya yang sudah berbadan gendut sedang mencari makanan. Karen kemudian langsung melihat ke lubang kecil, yang mana suaminya berada di sana. Ia pun langsung membuka pintu itu sehingga membuat makanannya pada keluar semua. Di sanalah Karen mengajak Plankton untuk pulang bersama dengannya. Tentunya si Plankton yang masih hilang ingatan langsung menolak karena dia tidak kenal dengan Karen. Plankton hanya ingat dengan keluarga barunya yang sangat baik. Akhirnya setelah mendapatkan penjelasan dari Plankton jika dia hilang ingatan, Karen langsung memukul kepalanya. Terbukti cara itu berhasil mengembalikan ingatan Plankton kembali. Meski perpisahan itu membuat keluarga barunya bersedih, namun Plankton harus tetap meninggalkan mereka. Karena Karen juga membutuhkan sosok seorang suami sepertinya guys. Setelah Plankton dibawa pergi, disinilah keluarga itu langsung mengembalikan makanan yang sebelumnya mereka curi kepada keluarga Patrick. Dan mereka pun berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Dan disinilah sifat anak mereka yang paling kecil telah mewarisi kejahatan dari Plankton. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di planet luar angkasa Bikini Bottom, terlihat Petron tengah disekap ayam. Dan teman-temannya tengah berusaha menyelamatkan. Dalam pertarungan itu terpantau Yanto asik menikmati aksi baku hantam tersebut. Yang kemudian akhir peristiwa tersebut dengan kalahnya sang sosok ayam. Petron yang gembira kalau temannya menang dalam bertarung, akhirnya ia pun melepaskan ikatan tali dari tiang penyangga. SpongeBob beserta temannya yang melihat hal itu sontak mereka bertiga bersorak senang dan kagum akan aksi yang dilakukan. Yang lain dan tak bukan beberapa dari mereka merupakan penggemar berat. Ya walaupun dibalik itu semua ada penggemar berat lagi yang sedang menonton juga. Kemudian tak berapa lama terlihat berita di televisi kalau penggemar berat mereka akan turun ke Bikini Bottom sebentar lagi. Yang selanjutnya tanpa banyak aksi, SpongeBob dan yang lain bergegas pergi menuju di mana mereka akan mendarat. Sesampainya di lokasi, kawanan Patrick langsung masuk ke sebuah ruangan mainan. Sampai-sampai Patrick tak sabar untuk masuk ke sebuah pintu bergambar sang superhero. Namun setelah mereka berhasil mendobrak masuk, yang terlihat di dalam adalah Bubble Bass, yang sepertinya juga menunggu akan kedatangan. Kemudian setelah mereka saling adu argumen satu sama lain dan melepas kostum yang sedang dikenakan, teman Bubble pun berusaha menunjukkan cuplikan film yang tadi, yang mana di sini terpantau sang ayam dan Kapten Quasar kembali baku hantam. Yang begitu sengit sampai Petron berubah menjadi raksasa yang besar. Yang selanjutnya perlawanan diakhiri musuh menjadi ayam Hoheng. Setelah selesai menyaksikan hal tersebut, SpongeBob malah sempat menunjukkan buku komik dari Kapten Quasar, serta Patrick menunjukkan poster berbentuk sang idola yang dibanggakan guys. Setelah itu Squidina dan SpongeBob keluar dari lokasi kejadian sambil membawa tubuh SpongeBob menuju lokasi lain. Dan rupanya saat itu juga di rumah SpongeBob sang Gary tengah asik bermain bersama beberapa kawanan. Di sini SpongeBob yang berlari menarik Squidina ke suatu tempat.
yang mana setelah diteliti itu merupakan ruangan sempit. Dan faktanya mereka sedang berada di dalam mesin makanan ringan di pinggir jalan. Patrick yang memandangnya pun terkejut, dan Bubble yang sudah berada di sana hanya bisa santuy akan peristiwa itu. Dan ketika mesin itu diutak-atik oleh Patrick, alhasil Squidina pun muncul yang kemudian ketika Patrick yang emosi berusaha mengeluarkan seluruh isi yang ada. Tawanan Bubble Bass yang melihat mendukung aksi itu dan mereka meninggalkan SpongeBob berdua dalam kondisi pusing. Setelahnya, di saat mereka berjalan kembali menuju tempat awal, secara tiba-tiba tempat tersebut telah banyak orang mengantri, yang sepertinya sosok yang mereka nantikan telah tiba di lokasi tersebut. Hingga benar saja terpantau di dalam Patron dan Kapten Quasar telah ada di sana, sambil mendatangani beberapa koleksi para fans. Kemudian SpongeBob yang masuk ke dalam dengan sombongnya, Bubble dengan sangat bangga mengatakan kalau ialah penggemar berat sebenarnya. Tapi apa boleh buat, sosok yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh mereka berdua, yang sepertinya di sini mereka ingin adu karakter idola yang sedikit berbeda dari bentuk. Mereka yang mengatakan kalau Kapten Quasar ini sudah dalam kendali mereka dan itu berkat bantuan Patrick dari pintu ajaib, serta mereka juga akan mengajak superhero tersebut untuk diajak berpetualang hingga pengalaman baru. Namun apa boleh buat, Bubble Bass secara spontan membuka portal bawah tanah untuk membuktikan siapa yang paling unggul untuk Kapten Quasar sebenarnya. Bubble Bass yang ingin mereka di dalam bertarung, dan benar saja hal itu telah dimulai dengan diawali adu mulut satu sama lain. Dan ketika sudah panas membara dengan ditambahnya tukang kompor dari atas, mereka pun akhirnya bertarung ya, walaupun gerakan dari tim Squidina sedikit lambat. Karena merasa sosok Quasar Bubble Bass menang, akhirnya ia pun merasa bangga dan sedikit berjoget akan momen tersebut. Tapi masalahnya itu belumlah berakhir karena mereka berdua belum mengeluarkan jurus andalan, yaitu sebuah tembakan laser. Yang selanjutnya pihak dari Bubble Bass terkena efek tembakan sampai terlihat sosok asli yang ada di dalamnya, guys. Squidina yang senang karena kemenangan, Bubble pun mengaku akan kekalahan sambil pergi meninggalkan lokasi. Namun bukannya itu menjadi hal baik, ternyata dari pihak Patron melihat adanya sedikit ancaman dari mereka yang ada di sana, yang kemudian mereka tanpa pikir panjang menembak ke arah kawanan SpongeBob secara brutal. Yang kemudian terus dikejar dari dalam ruangan sampai keluar, guys. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari yang cerah, SpongeBob terlihat asik menonton tutorial olahraga yang menunjukkan berbagai cara menggunakan peralatan kebugaran. Meskipun tutorial itu cukup berguna, SpongeBob merasa sudah cukup paham tentang cara berolahraga. Tanpa menunggu lebih lama, ia memutuskan untuk langsung berolahraga dengan cara yang unik, meniup balon besar untuk melatih pernapasan. Setelah balon selesai ditiup, SpongeBob mencoba menguji kekuatannya dengan menggunakan satu tangan. Meskipun ia tidak tahu pasti apa tujuannya. Yang jelas, ia merasa itu masih bisa dianggap olahraga. Kemudian SpongeBob yang beralih ke latihan otot-otot tangan, meskipun yang ia angkat hanya benang. SpongeBob merasa latihan ini cukup menguras tenaga, meski begitu ia tetap melanjutkan latihan dengan harapan otot-otot lengan bisa menjadi lebih kuat. Setelah itu, SpongeBob mengganti alat olahraga dengan barbel untuk melatih lengan lebih maksimal. Kali ini ia benar-benar nekat untuk menambah tantangan. Ia menaruh 2 boneka di atas barbel tersebut. Begitu ia mulai mengangkatnya, SpongeBob langsung merasakan betapa beratnya beban itu. Kedua tangannya yang berusaha keras mengangkat barbel terasa sakit dan berat, dan rasa sakitnya bahkan mulai menjalar ke seluruh tubuh. Sialnya, karena tak kuat menahan beban, barbel itu terjatuh dan menghantam tubuh SpongeBob dan menjepitnya. SpongeBob yang terjepit tidak bisa bergerak, meskipun ia berusaha tetap tenang. Tubuh tak kunjung bisa keluar dan ia mulai panik. Keringat dingin mengalir deras di wajah, dalam keadaan bingung ia mencoba memikirkan cara untuk keluar. Dan akhirnya mencopot sepatu agar jari-jari kaki bisa bergerak.
Setelah itu, jari-jarinya mulai mencari benda yang bisa membantunya. Ia mencoba menggunakan gergaji, namun itu tidak berhasil. Lalu ia mencoba alat pemadam kebakaran, tapi hasilnya tetap sama. SpongeBob yang semakin frustasi tak sengaja mengenai jebakan yang ada hingga kakinya terluka. Dalam keadaan terdesak, ia juga sempat memakan keju yang ada di sampingnya tuh guys. Namun mendadak SpongeBob mendengar suara dari Gary. Ia sangat berharap Gary bisa membantunya. Tanpa ia sadari, Gary justru sedang sibuk mengetik di tempat yang jauh dari SpongeBob. Setelah SpongeBob memohon dengan sangat rendah hati, akhirnya Gary memutuskan untuk menolong meskipun karena Gary adalah siput. Perjalanan menuju tempat SpongeBob memakan waktu sekitar 1 jam, yang membuat SpongeBob semakin melemah. Setelah hampir 1 jam, akhirnya Gary tiba di tempat SpongeBob. SpongeBob sangat senang melihatnya, namun yang mengejutkan Gary malah tertidur di tubuh SpongeBob. Dirinya yang sudah putus asa mulai mengingat sesuatu, yaitu Gary selalu menyimpan pena jurnal di dalam cangkangnya. Dengan penuh harapan, SpongeBob mencoba mengambil pena itu menggunakan jari kakinya dan mulai menulis surat. Surat itu berisi permintaan pertolongan, menjelaskan bahwa ia terjebak di bawah peralatan kebugaran di lantai atas. Setelah menulis surat, SpongeBob dengan hati-hati memasukkan kertas itu ke dalam botol dan melemparkannya keluar jendela. Namun, botol yang dilempar justru mengenai botol lain yang ada di dekat jendela dan jatuh tepat mengenai kepala Squidward yang sedang bersantai di halaman rumahnya. Squidward yang marah karena terganggu segera menelpon pihak kepolisian Bikini Bottom melaporkan bahwa ia telah diserang. Pihak kepolisian segera mendengar laporan tersebut dan segera bergegas menuju lokasi dengan mobil mereka. Di tempat lain, Squidward yang sedang menunggu mendengar suara misterius yang membuatnya terkejut. Sementara itu, SpongeBob merasa optimis karena ia tahu Squidward berada di dekat rumahnya dan yakin Squidward pasti akan menolongnya. Namun, polisi yang sedang dalam perjalanan tidak sengaja menabrak plang rambu lalu lintas, yang setelah itu mereka baru menyadari bahwa Squidward sering menghubungi mereka tanpa alasan jelas. Yang pada akhirnya ketika polisi tiba di rumah Squidward, mereka justru melewati rumahnya dan tidak berhenti. Hingga membuat Squidward sangat kesal karena sudah menunggu lama tetapi laporannya diabaikan begitu saja. Karena tidak ada pertolongan yang datang, SpongeBob mencoba melemparkan berbagai barang di sekitarnya, berharap botol yang berisi surat permintaan tolong itu bisa jatuh dan ditemukan oleh seseorang yang bisa membantunya. Namun sayangnya tak ada satupun barang yang mengenai botol tersebut. Akhirnya SpongeBob mencoba melemparkan Gary, berharap tubuh siput itu bisa mengenai botol. Sayangnya tubuh Gary malah tersangkut di jendela, dan SpongeBob yang semakin frustasi merasa tidak ada harapan lagi. Namun dengan sisa semangat yang ada, SpongeBob mencoba menelpon nomor acak. Ternyata sambungan telepon itu tersambung ke penyiar radio. Tapi SpongeBob tak bisa menjelaskan keadaannya dengan jelas. Meskipun begitu ia merasa beruntung karena memenangkan hadiah uang dalam sebuah kuis. Setelah itu SpongeBob menutup telepon dan mencoba menghubungi Larry. Sayangnya Larry juga mengalami masalah yang sama, yaitu tubuhnya terjepit oleh peralatan olahraga juga. Kemudian semua orang yang dihubungi oleh SpongeBob hampir rata-rata sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing dan tidak bisa membantu. Akhirnya dalam keadaan putus asa, SpongeBob tanpa sengaja merusak alat komunikasi yang ada, serta beberapa jam kemudian wajah SpongeBob yang semakin pucat menandakan bahwa ia hampir kehabisan tenaga. Kemudian karena terlalu lama terjebak, SpongeBob mulai berhalusinasi. Boneka-boneka dan peralatan kebugaran yang ada di sekitarnya mulai menertawakan nasib SpongeBob yang terjebak. Bahkan mereka berharap SpongeBob terjebak lebih lama lagi hingga ajal menjemputnya. SpongeBob merasa seperti orang yang sudah tak waras. Tak lama setelah itu, Patrick Star datang ke rumah SpongeBob. Awalnya ia datang sendirian, namun tak lama kemudian Patrick membawa beberapa orang untuk berpesta di rumah SpongeBob dengan niat memberikan kejutan ulang tahun untuk temannya. Namun sayangnya SpongeBob yang hampir kehabisan nyawa terjebak di lantai atas, sementara teman-teman Patrick berada di lantai bawah.
Patrick dan teman-temannya merayakan pesta ulang tahun dengan riang, sementara dua orang yang naik ke lantai atas untuk mencari SpongeBob malah diperintahkan oleh pemimpin mereka untuk kembali lagi ke bawah. SpongeBob yang tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun hanya bisa pasrah. Akhirnya saat pesta berlangsung di bawah, SpongeBob menggunakan kedua kakinya untuk menghempaskan lantai beberapa kali. Karena ada tekanan kuat, lantai itu pun retak dan tubuh SpongeBob terjatuh ke lantai bawah menimpa orang-orang yang sedang berpesta. Di akhir film, tepatnya di Krusty Krab, rupanya setelah terbebas, SpongeBob kembali masuk bekerja. Ya, walaupun dengan kondisi masih terjebak tertimpa barbel, sambil berbicara kepada Tuan Krab perihal nasibnya. Dan SpongeBob hanya bisa berlanjut memasak patty dengan gaya tertidur. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Sandy bersama dengan pramuka sainsnya yang sedang memberikan pidato, yang mana di sana beranggotakan 3 orang. Dalam kumpulan itu, Sandy menjelaskan kepada ketiganya agar bisa menjual kotak biskuit sebanyak mungkin, agar mereka bisa melakukan perjalanan ke Mars. Akhirnya mereka pun langsung semangat untuk menjual kotak tersebut demi tujuan yang sangat mulia. Lalu setelahnya terlihat Squidina yang mendatangi ke rumah Baby Pranes untuk menjual kotak biskuit. Tak lama berselang pemilik rumah muncul yang mana Squidina langsung menawarkan kotak biskuit tersebut. Sayangnya si tongkat tua itu malah mencemoohnya. Alasannya sederhana karena sejak kecil ia memang tak percaya dengan hal itu. Yang ia percayai hanyalah alkimia. Sontak saja ia pun tak jadi membelinya, seketika itu langsung segera pergi ke dalam rumah. Yang hal itu membuat Squidina cukup kesal. Sementara itu di tempat lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menawarkan kotak biskuit di sebuah tempat istana Nosferatu. Yang mana di sana SpongeBob langsung segera mengetuk pintu. Kemudian penjaga bernama Slappy muncul dari atas pintu dan SpongeBob langsung menawarkan barang jualannya kepada Slappy. Namun ia mengatakan bahwa tuannya sedang beristirahat menonton TV. Akhirnya ketika saat SpongeBob akan segera pergi, tubuhnya langsung dicomot oleh Tuan Nosferatu yang langsung menyedot sari tubuh SpongeBob karena tuannya merasa haus. Hal itu membuat tubuh SpongeBob pun akhirnya langsung menjadi kering. Lalu diperlihatkan Peril yang sedang menawarkan jualannya di sebuah tempat kebugaran kepada Larry, yang mana pada saat itu Larry pun sedang berolahraga. Lalu karena di sana Peril sedang memperlihatkan Larry yang sedang berolahraga, ia mengganti nama jualannya menjadi coklat batangan berenergi. Sontak saja hal itu langsung membuat Larry langsung membeli semua barang jualannya. Lalu saat Larry memakannya, ototnya langsung membesar namun hanya sesaat, yang mana ototnya langsung penyot kembali seperti semula. Peril pun mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, sejak saat itulah Peril pun telah menjajakan barang jualannya dari sebuah rumah hingga puluhan kali ia mengetuk pintu. Hal itu membuat Peril mendapatkan uang yang sangat banyak. Bahkan Peril pun pulang malam membawa uang beberapa kantung sembari kelelahan, mengingat ia menjual dengan strategi penjualan yang sangat jitu. Ia pun kemudian langsung ketiduran di sebuah sofa, yang mana saat itu jelas saja aroma dari duit langsung menusuk ke hidungnya Tuan Krab. Ia pun langsung merangkak berjalan berhati-hati yang langsung mengambil kesempatan itu untuk mengambil uang tersebut. Namun untung saja Peril terbangun dan langsung memperingatkan ayahnya bahwa uang itu milik pramuka sains sembari kakinya berada di wajah ayahnya. Peril yang marah ia mengatakan bahwa ia memiliki uang yang banyak dikarenakan telah menjual kotak biskuit sains. Sontak saja Tuan Krab pun tertawa sedikit. Pada pagi harinya mereka pun telah berkumpul. Sandy pun cukup senang dengan hasil penjualan kotak biskuit yang terjual cukup ramai. Di saat itu Sandy telah kehilangan salah satu anggotanya yaitu SpongeBob yang tak ada bersama dengan mereka. Yang mana ternyata SpongeBob dan Squidward sedang berada di sebuah jalan. Sandy pun langsung menghampiri SpongeBob dan menanyakannya, akan tetapi belum saja SpongeBob menjawab, secara tiba-tiba saja datanglah Tuan Krab sembari membawa biskuit-biskuit untuk dijual oleh kedua anak buahnya. Di sana Tuan Krab memberitahu bahwa ia telah menjual biskuit yang bernama Krusty Doodles. Saat itu Sandy pun langsung mencoba makanan tersebut. Ketika biskuit itu telah sampai di lidah, ternyata itu bukanlah biskuit seperti buatannya, melainkan Krabby Patty yang telah basi.
Di sana Tuan Crab mulai mengusir Sandy agar segera pergi dari tempat wilayahnya. Akan tetapi Sandy pun tak ingin pergi karena ini masih daerah kekuasaan. Akhirnya disinilah Tuan Crab ingin mengajak Sandy untuk bertaruh dengannya. Jadi barang siapa yang telah menjual biskuit paling banyak, maka mereka akan terus menjual barang dagangannya di tempat ini. Namun apabila dari salah satu dari mereka ada yang kalah, maka mereka tidak boleh lagi untuk berjualan bisnis biskuit tersebut. Dan pada akhirnya kedua belah pihak pun telah sepakat dengan taruhan tersebut. Lalu taruhan itu dimulai yang mana saat itu Squidina telah mengetuk pintu rumah Bubble Bass untuk menawarkan biskuit. Namun baru saja ia akan membeli, datanglah Squidward sembari membaca buku untuk merangkai kata-kata indah. Namun Bubble Bass yang tak menyukainya, ia pun lebih tertarik dengan biskuit dari Squidina. Di sana Squidward yang gak beres untuk menjual langsung ditarik oleh Tuan Crab dari belakang, yang dimana Tuan Crab marah karena gara-gara Squidward akhirnya membuat barang dagangannya tak laku. Tuan Crab kemudian langsung memompa kepala hingga membuat retina matanya tak bisa melihat dan membesar. Sementara itu, ia diperlihatkan di tempat yang lain, terlihat Pearl yang sedang menjajakan barang dagangan di rumah Nyonya Puff. Di sana Pearl bercerita alasan ia menjual biskuit agar pasukan pramuka Sains-nya bisa melakukan perjalanan ke planet Mars. Lalu saat Nyonya Puff akan mengambil dompetnya, secara tiba-tiba saja datanglah Squidward dengan kondisi mata yang besar dan tak bisa melihat. Lalu tak lama berselang datanglah Tuan Crab yang langsung mengusir Squidward karena tak becus menjual dagangan. Akhirnya disinilah Tuan Crab menunjukkan sisi gelapnya dengan berdandan agar terlihat seperti laki-laki. Ia pun langsung menggunakan rayuan mautnya untuk menggoda Nyonya Puff agar bisa membeli biskuit yang ia jual. Tentu saja hal itu langsung membuat Nyonya Puff tersenyum. Ia pun berniat ingin membeli, akan tetapi Pearl yang terlebih dahulu berada di sana tak terima karena sang ayah telah merebut pelanggan. Tak berselang lama dari itu datanglah Sandy yang langsung mengusir Tuan Crab. Alasannya dikarenakan ia telah mengganggu bisnis teman-teman. Akhirnya perebutan wilayah pun terjadi dan mereka pun adu mekanik guys. Sementara itu di tempat lain, Nyonya Puff telah melihat di jalan ada sebuah mobil taksi yang sedang berkendara. Saat itu terlihat SpongeBob yang sedang memaksa sang supir agar ia mau membeli barang dagangan. Ia pun langsung menunjukkan biskuitnya, namun sayangnya saat ada batu kecil, mobil yang dimaksud telah oleng dan mengenai kedua matanya hingga pedih. Akhirnya karena sang supir tak bisa melihat jalan, mobilnya langsung menabrak ke arah rombongan Sandy dan Tuan Crab yang sedang berebut pelanggan. Singkat cerita, akibat insiden tersebut membuat kedua belah pihak grup Sandy dan Tuan Crab malah masuk ke rumah sakit dikarenakan tubuh mereka mengalami luka-luka. Namun berbeda halnya dengan Tuan Crab, ia malah memancing emosi Sandy bahwa ia telah menjadi pemenang dalam bisnis biskuit. Sontak saja Sandy pun murka karena ia tak terima bahwa lahannya dikuasai oleh Tuan Crab. Di sini Tuan Crab menyarankan agar tim Sandy pergi dari wilayah dan menjajakan barang dagangannya di tempat panti jompo. Lalu menawarkan satu persatu kepada sesepuh yang ada di sana guys. Sandy pun kemudian meminta pendapat beberapa timnya. Namun ternyata mereka semua sudah pergi dari sana, sedangkan Pearl terengah-engah karena menggoes sepeda. Kemudian langsung disusul oleh Tuan Crab dari belakang karena sang anak telah mencuri ide strategis. Di tengah jalan Tuan Crab yang usil langsung mencopot tempat kereta dari sepeda. Yang hal itu membuat keranjangnya akhirnya terlepas dari kendaraan yang ditunggangi. Akibat Tuan Crab yang usil kepada sang anak, akhirnya ia pun mendapatkan karma dari Neptunus, yang mana ternyata Pearl telah menyabotase rem mobil ayahnya, sehingga remnya menjadi blong. Pearl kemudian berjalan menuju ke tempat panti jompo untuk berjualan. Di sana ia pun akhirnya tiba dan langsung menjual menawarkan biskuit tersebut. Yang tak lain kepada kakek dan nenek yang ada di sana guys. Namun ternyata menurut penghuni di sana mereka tak memakan biskuit itu dikarenakan gigi semua orang yang berada di panti jompo telah menghilang alias menjadi ompong. Lalu tak lama datanglah Tuan Crab yang ternyata di dalam bagasi mobil telah banyak menyimpan gigi palsu. Untuk nantinya ia pinjamkan kepada orang-orang yang berada di panti jompo. Di sana Tuan Crab yang cerdas langsung membuat biskuit untuk diubah menjadi bubur. Setelah itu ia pun langsung menawarkan barang dagangan dengan menggunakan pengeras suara agar terdengar. Tentunya dengan ide berliannya, para kaum panti jompo langsung menyerbu barang dagangannya, mengingat Tuan Crab telah memiliki banyak gigi palsu dan yang ia jual bisa dimakan dengan mudah oleh para kaum panti jompo.
Yang akan hal yang dimaksud, Pearl pun akhirnya menyerah dengan usaha penawaran. Di malam harinya terlihat saat berada di rumah, Tuan Crab telah banyak sekali mendapatkan uang dikarenakan ia telah menjual banyak barang dagangan. Tak lama berselang datanglah Pearl yang nampaknya ia sangat murung karena barang dagangannya tak laku. Tuan Crab menyuruh agar anaknya menyerah saja dari persaingan yang sangat ketat ini, namun Pearl meyakinkan ayahnya bahwa ia masih ada satu kesempatan lagi untuk menjual barang dagangannya. Yang mana seorang yang dimaksud adalah ayahnya sendiri. Pearl pun kemudian langsung menangis terseduh-seduh dan meminta ayahnya untuk membeli semua biskuitnya hingga tangisannya membuat rumah kebanjiran. Setelah Tuan Crab membuka saluran air, di sana ia pun langsung membeli semua biskuit anaknya. Pearl pun akhirnya mendapatkan uang yang sangat banyak, hingga singkat cerita akhirnya Pramuka Sands telah berada di planet Mars. Sandy pun mengatakan bahwa ia akan segera memperluas wilayahnya. Tak berselang lama ada makhluk alien penghuni planet Mars yang sedang menawarkan barang dagangan yaitu biskuit Astro. Yang sepertinya misi yang dilaksanakan mirip seperti Sandy. Kemudian setelah melihat hal itu, akhirnya Sandy pun langsung menutup pintu. Di sana ia lalu mengatakan kepada teman-teman apabila mereka memiliki uang yang banyak, mereka selanjutnya akan pergi ke planet Jupiter. Yang kemudian film pun berakhir guys.